Halo semuanya, oke, jadi kemarin gue baru saja selesai menonton film animasi terbaru buatan DreamWorks yang berjudul Ruby Gillman The Teenage Kraken. Nah, film ini sendiri merupakan film ke-44 buatan studio DreamWorks yang dibuat oleh Kirk DeMicco, yang mana beliau ini sebelumnya telah membuat beberapa animasi di berbagai studio yang berbeda, mulai dari Space Monkey, Vivo, dan di studio DreamWorks ia sebelumnya membuat film The Croods. Nah, untuk film buatannya yang satu ini bakal menceritakan seorang gadis yang bernama Ruby Gillman, di mana dia ini merupakan seorang kraken yang tinggal bersama dengan keluarganya di tepi pantai dan ingin memiliki kehidupan yang normal seperti remaja pada umumnya. Namun sayangnya ia harus dihadapi dengan berbagai masalah seperti dirinya yang sulit untuk menyatu dengan lingkungan di sekitarnya dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang kraken bangsawan yang harus bisa melindungi lautan dari incaran kekuatan jahat. Nah, pada saat animasi ini pertama kali diumumkan, banyak orang langsung bersorak bahwa film ini seperti merupakan respon sindiran dari DreamWorks terhadap film terbaru buatan Disney, yaitu remake live action Little Mermaid. Meskipun nggak ada klarifikasi resmi bahwa animasi ini sengaja dibuat untuk mengarah ke tujuan tersebut, namun banyak dari kalian pasti sangat yakin bahwa animasi ini memang seperti berusaha menyindir film Little Mermaid. Nah, tadinya gue pengen membandingkan antara film ini dengan Little Mermaid dan melihat apakah film ini bisa lebih bagus dengan film yang berusaha disindir olehnya. Cuman dikarenakan gue masih belum menonton film Little Mermaid dan sepertinya nggak akan, karena ya gue pribadi nggak begitu suka dengan remake live action, maka dari itu gue akan membahas hal lain mengenai film ini. Lebih tepatnya adalah gue ingin melihat seberapa bagus atau burukkah film ini dan kenapa film ini bisa sangat flop atau gagal hingga bahkan masuk ke dalam rekor sebagai salah satu film DreamWorks yang memiliki performa penayangan yang paling buruk. Jadi ya mending kita langsung masuk saja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, singkatnya film ini bakal menceritakan seorang gadis monster kraken yang ingin memiliki kehidupan yang normal, tetapi ia harus dihadapi dengan berbagai masalah seperti dirinya yang sangat mudah gugup dan sulit untuk bisa berbaur dengan lingkungan di sekitarnya, terutama di dekat cowok yang ia suka, ibunya yang selalu merahasiakan kebenaran mengenai keluarganya, dan juga ketika ia mengetahui kebenaran tersebut, ia harus dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Nah, pada saat video ini dibuat, film Ruby Gillman hanya baru mendapatkan keuntungan sebesar 5,2 juta dolar saja di penayangan US Kanada, dan untuk penayangan global film ini hanya bisa meraup sebesar 12,7 juta dolar saja di minggu pertama. Dengan budget sebesar 70 juta dolar, jelas ini terlihat seperti kegagalan yang cukup besar bagi DreamWorks, apalagi kalau kita melihat angka penayangan minggu pertama. Ini merupakan angka yang paling rendah di sejarah film buatan DreamWorks. Yes, kalian nggak salah dengar, film ini memiliki performa yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada film-film terdahulu DreamWorks seperti The Road to El Dorado dan Sinbad The Legend of the Seven Seas, yang mana kalau misalnya kalian tidak tahu, kedua film tersebut merupakan film tergagal yang pernah dibuat oleh DreamWorks. Dengan film Ruby Gillman yang bisa mengalahkan kedua film tersebut, jelas ini menunjukkan betapa kacau dan gagalnya film ini. Nah, lalu apa sih yang membuat film ini bisa sangat gagal? Apakah karena kualitasnya yang buruk atau marketingnya yang kurang bagus? Well, pertama-tama kita lihat dulu kualitas pada film ini. Nah, kalau dari segi cerita, film ini memiliki jalan cerita yang terkesan agak berantakan. Pada awal film, gue pribadi sebenarnya masih bisa mengerti arahan film ini mau kemana, dan konflik yang mereka bangun masih cukup nyambung antar satu sama lain. Namun ketika memasuki pertengahan film, gue merasa bahwa film ini menjadi agak berantakan. Kayak konflik antara Ruby pengen menjadi remaja normal dan tiba-tiba ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lautan, itu nggak sinkron sama sekali. Kayak gue melihat bahwa mereka ini berusaha menyambungkan kedua masalah tersebut, namun hasilnya nggak begitu bagus. Apalagi ketika mereka memasuki konflik mengenai ibunya Ruby yang merahasiakan kebenaran mengenai keluarganya kepada Ruby, itu terasa kayak kurang pas aja gitu dengan konflik mengenai Ruby yang pengen memiliki kehidupan yang normal. Harusnya konflik seperti ini lebih cocok apabila Ruby mempermasalahkan siapa dirinya yang sebenarnya, atau lebih tepatnya adalah film ini berusaha menceritakan Ruby yang ingin berusaha mencari jati dirinya. Ya, kalian tau lah, tipikal cerita yang MC-nya tuh nggak tahu kalau misalnya dirinya tuh merupakan orang yang sangat penting, dan ketika ia sudah tahu, dia langsung dihadapi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Gue sebenarnya bisa mengerti sih, dan merasa bahwa semua konflik yang ada di film ini bisa menyatu dengan baik, tapi sayangnya film ini mengeksekusinya dengan tidak begitu bagus, dan hal ini sedikit mengganggu pengalaman gue ketika menonton. Masih di aspek yang sama, hal lain yang menjadi masalah pada film ini adalah dari plotnya yang mudah ketebak. Untuk masalah yang satu ini sebenarnya lebih ke pandangan masing-masing
aja. Ada yang menonton suatu film dengan sangat serius hingga ia dapat dengan mudah menebak jalan ceritanya, tapi ada juga yang menontonnya dengan santai dan akhirnya bisa lebih mudah merasakan hal yang berusaha disajikan oleh film ini seperti konflik dan juga plot twist. Kalau dari gue pribadi, gue harus akui kalau cerita pada film ini memang lumayan mudah ketebak. Tapi ya untungnya hal ini tidak begitu merusak pengalaman gue ketika menonton. Nah, kalau soal karakter, gue pribadi sebenarnya suka banget sih dengan karakter Ruby. Ya memang karakternya itu biasa banget dan kagak ada hal yang spesial sama sekali. Udah gitu konfliknya nggak begitu relate sama gue. Namun gue tetap suka sih sama karakternya. Gue suka dengan desain karakternya yang kelihatan imut dan juga voice aktornya yang terasa pas banget. Tapi tentu kalau kita ngomongin siapakah yang paling menarik perhatian pada film ini, jelas kita semua pasti bakal tertuju kepada karakter yang membuat film ini bisa dilirik oleh beberapa orang. Yap, siapa lagi kalau bukan Chelsea the Mermaid. Oh my goodness, ini karakter bagus banget. Kenapa demikian? Well, itu dikarenakan karakter Chelsea ini digambarkan dengan sangat sesuai dengan apa yang berusaha film ini tunjukkan. Pada film ini, makhluk putri duyung atau mermaid merupakan makhluk yang sangat jahat. Mereka ini merupakan makhluk yang sangat manipulatif dan suka menebar pesonanya agar para manusia bisa mudah terperdaya oleh kecantikan mereka. Karakter Chelsea ini memang sangat cantik, kelihatan baik banget, hingga orang-orang sangat mudah diperdaya olehnya. Yang padahal, ia merupakan orang yang sangat manipulatif. Bukti lain dari betapa bagusnya mereka dalam menggambarkan karakter Chelsea ini adalah dari betapa banyaknya orang yang ngesim amani karakter. Apa yang digambarkan oleh film ini ketika orang-orang pada jatuh cinta kepada karakter Chelsea itu jadi terkesan kayak nggak dilebih-lebihkan aja gitu, dan malah jadi kelihatan nyata aja gitu kan. Ya lu lihat aja gitu, banyak banget orang yang jatuh cinta amani karakter. Tapi ya memang harus gue akui ini karakter emang cakep banget sih. Dan kalau andaikan ini ada di dunia nyata, gue yakin pasti bakal banyak orang bakal terpikat amani karakter. Untuk karakter sampingan yang lainnya, gue nggak menemukan ada hal yang menarik dari mereka semua. Keluarganya Ruby biasa-biasa aja. Ketiga temannya Ruby udah kayak karakter stereotype seperti seorang gamer dan juga gadis god. Dan cowok yang disukai oleh Ruby udah kayak tipikal karakter yang tugasnya tuh cuma jadi bahan percintaan aja gitu. Kagak ada hal yang menarik sama sekali dan hampir semuanya lumayan forgettable. Palingan karakter sampingan yang menurut gue lumayan adalah paman dan juga neneknya Ruby. Gue lumayan suka sih dengan mereka, terutama pamannya Ruby yang ya lumayan lucu lah dan sempat membuat gue tertawa kecil. Nah, soal animasi, menurut gue sih fine-fine aja. Nggak buruk-buruk banget, tapi juga nggak ada yang spesial seperti dua film sebelumnya. Rasanya animasi pada film ini udah kayak film-film buatan Sony Picture, seperti Cloudy and the Change of Meatball dan juga Hotel Transylvania, di mana semua film tersebut memiliki gerakan tubuh yang cukup lentur seperti dengkul para jamet. Kalau soal desain karakter pada film ini, mungkin buat beberapa orang mereka merasa bahwa karakter-karakter pada film ini memiliki desain yang kurang begitu menarik dan cenderung ke rada aneh. Namun gue pribadi melihat desain-desain karakter pada film ini terlihat cukup unik karena seperti karakter-karakter dari animasi stop motion namun digambar dengan menggunakan CGI. Nah, paling satu hal yang gue permasalahkan dari aspek desain ini adalah dari desain para Kraken ketika mereka berubah menjadi raksasa. Menurut gue desainnya agak kurang dan hal ini sedikit mengganggu momen akhir pada film ini. Oh ya, sedikit spoiler, pada akhir film atau lebih tepatnya adalah puncak konflik, kita bakal disajikan dengan momen pertarungan ala kaiju. Momen pertarungan sendiri sebenarnya lumayan epic, cuman kalau andaikan mereka bisa memberikan desain Kraken yang lebih beda gitu, atau mungkin ya lebih agak sedikit nyeremin, gue mungkin bakal lebih suka sih dengan momen pertarungan tersebut. Dan yang terakhir adalah soal scoring, yang mana menurut gue ini adalah hal yang paling lemah dari film ini, karena gue hampir kagak menemukan adanya soundtrack yang terbayang-bayang di kepala gue. Ya gue tahu ini bukan film musikal kayak film-film Disney Pixar kebanyakan, tapi ya ayolah, setidaknya lo punya gitu soundtrack yang bisa membuat momen-momen di film ini jadi memorable. Bentar, kayaknya ada deh momen tersebut. Oh iya, gue baru inget momen itu ketika Chelsea menunjukkan jati dirinya yang tiba-tiba mereka memutar lagu Blackpink. Ya itu aja sih sebenarnya sih, nggak begitu spesial banget. Nah, sebelum masuk ke penutup video, gue ingin menjawab pertanyaan, apakah film ini berusaha menyindir film Little Mermaid, dan kalau iya, di manakah letak menyindirnya? Well, seperti yang sudah gue jelaskan di awal, kita belum mendapatkan jawaban yang pasti apakah film ini memang memiliki tujuan tersebut atau tidak. Alasan kenapa orang-orang bisa berpikir demikian adalah karena DreamWorks memang sudah memiliki track record dalam membuat film yang terkesan berusaha menyindir film-film buatan Disney. Walaupun ya sama seperti film Ruby Gillman, film-film tersebut juga nggak bisa dikonfirmasi apakah memang dibuat untuk tujuan tersebut atau tidak. Alasan berikutnya adalah dari penggambaran film ini yang terkesan seperti kebalikan dari film Little Mermaid. Kalau di film tersebut, karakter mermaid atau putri duyung digambarkan sebagai makhluk yang cantik dan baik hati. Lalu untuk makhluk Kraken yang ditujukan kepada karakter Ursula merupakan makhluk yang sangat jahat. Nah, sedangkan pada film Ruby Gillman, kedua aturan tersebut dibalik, yang mana putri
Putri Duyung digambarkan sebagai makhluk yang sangat jahat, sedangkan Kraken merupakan makhluk yang baik dan juga penjaga lautan. Penggambaran dari film ini hampir mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh film Shrek, yang mana pada film tersebut semua cerita dongeng digambarkan dengan lebih akurat dari sumber aslinya, dan mereka semua nggak terlihat seindah seperti film-film buatan Disney. Tapi ya, terlepas dari semua asumsi tersebut, kita nggak bisa memastikan secara pasti apakah film ini memang ditunjukkan ke arah tersebut. Walaupun ya dari semua bukti yang sudah ada, rasanya film ini memang seperti berusaha menyindir film Little Mermaid. Tapi yang jelas dan sepertinya sudah sangat pasti adalah film ini sangat memanfaatkan trending dari film Little Mermaid yang mendapatkan cukup banyak atensi belakangan ini. Meskipun ya acara tersebut nggak begitu berhasil dengan film ini yang gagal gitu mendapatkan banyak penonton di minggu awal. So ya, secara keseluruhan, film Ruby Gillman merupakan film yang sangat mediocre. Bukan film yang buruk, namun juga nggak bagus-bagus banget. Hampir kagak ada hal yang spesial pada film ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa film ini merupakan bentuk penurunan kualitas dari studio DreamWorks yang di tahun sebelumnya dianggap sebagai studio yang paling superior dengan merilis dua film yang sangat bagus, yaitu Bad Guys dan Puss in Boots: Last Wish. Kegagalan film ini dapat terjadi karena kualitas yang dimiliki tidak begitu spesial seperti dua film pendahulunya, dan hal ini diperparah dengan marketing pada film ini yang terbilang nggak begitu sukses. Bukti dari kurang bagusnya marketing pada film ini adalah dari masih banyaknya orang yang kagak tahu kalau film ini ada dan sudah ditayangkan. Nah, satu hal yang paling gue penasaran sekarang adalah kemanakah orang-orang yang sebelumnya bersorak bahwa DreamWorks merupakan studio yang sangat bagus dan kagak pernah gagal. Gue pengen tahu aja sih kemana nih mereka semua ketika film Ruby Gillman keluar. Apa mereka masih bersorak sama seperti sebelumnya, atau mereka cuman begitu ketika Disney Pixar sedang flop, sedangkan Disney membuat film yang sangat bagus. Gue cuma pengen tahu aja sih, lu pada kemana? Kalau harus membandingkan film ini dengan film-film yang baru keluar sekarang, gue nggak bisa membandingkannya dengan film Little Mermaid ataupun Across the Spider-Verse. Karena ya gue sendiri belum dan nggak akan pernah menonton film Little Mermaid, sedangkan untuk Across the Spider-Verse rasanya nggak cocok sih dibandingkan dengan film ini. Kelasnya mah udah jauh banget lah daripada nih film. Palingan ya kalau harus dibandingkan antara film ini dengan Elemental, jelas gue bakal lebih memilih Elemental. Soalnya gue ngerasa Ruby Gillman ini kayak lebih banyak kurangnya aja gitu. Kayak mereka cuma memanfaatkan hype dari Little Mermaid aja, namun mereka nggak bisa menyajikan film dengan kualitas yang setidaknya bisa mendekati dua film bagus yang sebelumnya dibuat oleh mereka. Tapi ya itu semua cuma opini gue saja. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Apakah ini merupakan film yang bagus atau film yang sangat ampas? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!